Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 adab membaca Al-Quran dan keutamaannya. Adab membaca Al-Quran perlu diketahui muslim agar mendapat pahala. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang wajib dipedomani bagi tiap muslim. Sebab Al-Quran nanti akan memberi syafaat bagi yang membacanya di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Muslim. Keutamaan lain membaca Al-Quran yakni mendapat pahala berlipat sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Perumpamaan orang membaca Al-Quran sedangkan ia menghafalnya, maka ia akan bersama para malaikat mulia. Sedangkan perumpamaan seorang yang membaca Al-Quran dengan tekun dan ia mengalami kesulitan atasnya, maka dia akan mendapat 2 ganjaran pahala. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum membaca Al-Quran, muslim harus mengetahui adab atau tata krama. Berikut 8 adab membaca Al-Quran. 1. Bersuci dengan berwudu. Saat membaca Al-Quran, muslim harus dalam kondisi tidak mempunyai hadas besar atau kecil, dalam artinya bersuci. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang suci." Yang kedua, membaca ta'awudz. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Perintah ini dari Allah ditunjukkan kepada hamba-hambanya melalui lisan nabinya, bahwa apabila mereka hendak membaca Al-Quran, terlebih dahulu hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Perintah ini adalah perintah sunat, bukan perintah wajib, menurut kesepakatan ulama yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir dan lain-lainnya dari kalangan para imam. Yang ketiga, membaca basmalah. Adab membaca Al-Quran berikutnya yakni membaca basmalah. Rasulullah SAW bersabda, dari Qatadah ia berkata, Anas pernah ditanya, bagaimanakah bacaan Nabi SAW? Ia pun menjawab, bacaan beliau adalah panjang. Lalu ia pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anas menjelaskan, beliau memanjangkan bacaan Bismillah dan juga memanjangkan bacaan Ar-Rahman serta bacaan Ar-Rahim. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, memperindah suara. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan bacaan Al-Quran. Yang kelima, tartil dan tidak tergesa-gesa. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia telah mengatakan, janganlah kamu membacanya dengan bacaan seperti menabur pasir. Jangan pula membacanya dengan bacaan tergesa-gesa, seperti membaca puisi syair. Berhentilah pada hal-hal yang mengagumkan, dan gerakkanlah hati untuk merasapinya, dan janganlah tujuan seseorang dari kamu hanyalah akhir surat saja. Allah berfirman, artinya, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Ibnu Katsir menerangkan maksud ayat tersebut di atas adalah membaca Al-Quran dengan tartil, perlahan-lahan, karena sesungguhnya bacaan seperti ini membantu untuk memahami dan merenungkan makna yang dibaca. Dan memang demikianlah bacaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi SAW bila membaca Al-Quran yaitu perlahan-lahan, sehingga membaca beliau terasa paling lama dibandingkan dengan orang lain. Yang keenam, membaca dengan suara sedang. Mengenai firman Allah, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu, dan janganlah pula merendahkannya. Surat Al-Isra ayat 110.
Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun ketika Rasulullah SAW sembunyi-sembunyi di Mekah. Beliau bila mengimami para sahabatnya, beliau mengeraskannya saat membaca Al-Quran. Tak kala orang-orang musyrik mendengarkan hal itu, mereka mencela Al-Quran, mencelanya yang menurunkan dan yang membawakannya. Yang ketujuh, memakai pakaian bersih dan sopan. Termasuk menghormati Al-Quran adalah memakai pakaian sebagaimana ketika memakai pakaian ketika mau masuk ke tempatnya pemimpin, karena sesungguhnya dia sedang bermunajat. Yang kedelapan, menghadap kiblat. Termasuk menghormati Al-Quran adalah ketika membacanya menghadap ke arah kiblat. Adab-adab membaca Al-Quran itu patut diketahui supaya ibadah membaca Al-Quran tidak berujung sia-sia dan bisa mendapatkan pahala serta syafaat kelak di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.